Halo, ketemu kembali dengan saya Pak Frans, masih di channel Frans DL dengan timeline ikhlas berbagi rela memberi. Ini adalah channel pendidikan matematika yang akan memberikan tips dan trik tentang pembelajaran matematika dan juga tutorial lainnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi statistika. Ini adalah materi untuk SD kelas 6. Tepatnya materi rata-rata hitung atau min. Ada 4 hal yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Adalah yang pertama, kita akan menentukan nilai dari rata-rata data yang disajikan dalam bentuk daftar. Kemudian yang kedua disajikan dalam bentuk tabel. Lalu yang ketiga, rata-rata data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Dan yang keempat, rata-rata hitung dari data yang disajikan menggunakan diagram garis. Nah, rata-rata hitung itu sendiri merupakan nilai yang menunjukkan pusat dan nilai data dan merupakan nilai yang dapat mewakili dari keterpusatan data. Nah, rata-rata hitung merupakan nilai yang diperoleh dengan menjumlahkan semua nilai data dan membaginya dengan jumlah data. Atau dengan kata lain, rumus dari rata-rata hitung adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Rumusnya adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Nah, untuk lebih jelas kita akan membahas beberapa soal berkaitan dengan rata-rata hitung atau min. Contoh soal pertama, rata-rata dari daftar. Nilai ulangan matematika dari beberapa siswa adalah sebagai berikut: 8, 6, 7, 8, 9, 10. Tentukan A. Nilai terendah, B. Nilai tertinggi, C. Rata-rata nilai ulangan siswa. Oke, kita akan selesaikan satu demi satu. Yang pertama, nilai terendah. Nah, kalau kita perhatikan dari data yang ada, maka nilai terendah adalah 6. Kemudian nilai tertinggi adalah 10. Untuk pertanyaan C, rata-rata nilai ulangan siswa, kita tuliskan rumusnya. Untuk C, rata-rata, ya, nilai rata-rata atau min itu rumusnya adalah jumlah seluruh data lalu dibagi dengan banyaknya data. Oke, dari data yang ada berarti akan kita jumlahkan. Seluruh data yang ada kita jumlahkan, berarti mulai dari 8 kemudian ditambah 6 lalu ditambah 7 ditambah 8 tambah 9 tambah 10. Lalu kita hitung ada berapa banyak data. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti banyak datanya ada 6 dibagi 6. Nah, tinggal kita jumlahkan. 8 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 itu sama dengan 48. Lalu dibagi 6. Nah, 48 bagi 6 itu sama dengan 8. Jadi kita tinggal tarik kesimpulannya. Jadi rata-rata nilai ulangan siswa itu akan sama dengan 8. Cukup mudah ya teman-teman ya. Kita lanjut dengan contoh soal 2. Ini adalah data yang disajikan dalam bentuk tabel. Data banyak kendaraan umum yang memasuki jalan bebas hambatan atau jalan tol dalam waktu 1 jam disajikan dalam tabel berikut. Jenis kendaraan banyak. Metro Mini ada 5 buah.
Kopaja 4, bus ada 3, lalu mikrolet ada 8. Rata-rata banyak setiap jenis kendaraan umum yang memasuki jalan tol adalah, kita tuliskan rumusnya. Rumusnya adalah rata-rata, apa rumusnya? Iya, rata-rata itu sama dengan jumlah seluruh data, kemudian kita bagi dengan banyak data. Nah, setelah itu kita tinggal menjumlahkan. Metro Mini ada 5, kemudian ditambah Kopaja ada 4, lalu ditambah busnya ada 3, ditambah mikrolet ada 8, lalu dibagi. Ini ada berapa jenis kendaraan? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti kita bagi 4 ya, berarti sama dengan, tinggal kita jumlahkan 5 tambah 4 tambah 3 tambah 8, itu sama dengan 20, lalu kita bagi 4. Nah, 20 dibagi 4 sama dengan 5. Artinya rata-rata banyak setiap jenis kendaraan umum yang memasuki jalan tol adalah 5 kendaraan. Dengan demikian jawabannya adalah C. Kita lanjut contoh soal 3, masih data yang disajikan dalam bentuk tabel. Perhatikan tabel frekuensi berat badan siswa kelas 6. Ya, kalau kita baca data ini adalah sebagai berikut. Siswa yang berat badannya 33 kg ada 2 siswa. Yang berat badannya 34 kg ada 5 siswa. Yang berat badannya 35 kg ada 4 siswa. Yang berat badannya 36 kg ada 6 siswa. Tentukan rata-rata berat badan siswa kelas 6. Oke, kita tuliskan rumusnya. Rata-rata itu akan sama dengan jumlah seluruh data kemudian dibagi dengan banyak data. Nah, untuk data yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi seperti ini, hati-hati kita dalam mengerjakannya ya. Ini kalau misalnya berat badan 33 ada 2, kalau dalam bentuk daftar akan kita tulis seperti ini. 33 gitu ya, ada 2. Lalu 34 ada 5, kita akan tulis 34 gitu ya. 34 sampai 5 kali, 1 2 3. 34 ya. Nah, kalau didaftarkan seperti ini maka akan banyak sekali daftarnya ya. Karena berat badannya ada yang sama, maka lebih ringkas kita gunakan tabel frekuensi. Jadi kalau 33 ya, 33 ada 33 lagi, berarti cukup ditulis 33 ada 2. Maka jumlah seluruh datanya menjadi seperti ini. Kalau di awal tadi menjadi 33 tambah 33, nah bentuk ini akan sedikit berbeda. Kita akan menggunakan konsep perkalian ya. Penjumlahan berulang seperti ini kita akan jadikan perkalian. Jadi 33 ada 2 siswa, itu berarti sama dengan 2 dikali 33. Ya, itu sama dengan 33 tambah 33. Lalu ditambah yang berat badannya 34 ada 5, berarti akan sama dengan 5 dikali 34. Kemudian ditambah yang berat badannya 35 ada 4 orang, berarti sama dengan 4 dikali 35. Lalu ditambah berat badannya 36, berarti sama dengan ada 6 siswa, berarti 6 dikali 36. Lalu dibagi banyaknya data ada berapa ya, berarti seperti ini nih, misalnya 33 ada 2, berarti kan ada 1 ada 2.
Berarti sebenarnya kita akan menghitung kolom frekuensi ini. Kita jumlahkan semua. 33 ada 2. Lalu ditambah 34 ada 5. Kemudian ditambah 35 ada 4. Ditambah 36 ada 6 siswa. Nah, selanjutnya kita hitung bagian pembilang. 2 dikali 33 itu sama dengan 66, lalu ditambah 5 dikali 34 sama dengan 170. Kemudian ditambah 4 dikali 35 140, lalu ditambah 6 dikali 36 sama dengan 216. Lalu kita bagi ya, bagian penyebut tinggal 2 tambah 5 itu 7 ya, tambah 4 tambah 6 berarti akan sama dengan 17. Kita jumlahkan 66 ditambah 170 ditambah 140 ditambah 216 itu sama dengan 592. Kemudian kita bagi dengan 17, maka nilainya kurang lebih akan sama dengan 34,82. Jadi kalau kita bisa buat kesimpulannya, jadi rata-rata berat badan siswa kelas 6 itu adalah 34,82 kg. Kita lanjutkan ke contoh soal 4. Ini adalah data yang disajikan dalam bentuk diagram batang ya. Kalau kita lihat pada bagian yang mendatar ini menunjukkan hari, lalu pada bagian vertikal ini menunjukkan banyak sepeda motor. Jadi kalau diagram batang ini kita baca akan menjadi kurang lebihnya seperti ini ya. Pada hari Senin banyak sepeda motor itu ada 20. Kemudian hari Selasa sepeda motornya ada 30. Kemudian hari Rabu ini di antara ya, tepat di tengah-tengah antara 20 dan 30, berarti 25, atau di hari Rabu ada kurang lebih 25 sepeda motor. Hari Kamis ada 40, hari Jumat 45, kemudian hari Sabtu 35, dan hari Minggu ada 50 sepeda motor. Tentukan rata-rata dari data di atas. Oke, kita hitung. Kita gunakan rumus rata-rata itu sama dengan jumlah. Jadi rumusnya sama ya teman-teman. Seluruh data lalu kita bagi dengan banyak data. Kita hitung lagi, hari Senin ada 20, kita jumlahkan. Kemudian ditambah sepeda motor di hari Selasa ada 30, kemudian ditambah di hari Rabu ada 25, kemudian hari Kamis ada 40, ditambah hari Jumat ada 45, ditambah hari Sabtu ada 35, kemudian hari Minggu ada 50 sepeda motor ya. Kemudian kita bagi banyaknya data ada berapa. Kita hitung ini ada berapa hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti akan kita bagi 7. Nah, tinggal kita menghitung ya, menghitung bagian pembilang. 20 ditambah 30 ditambah 25 tambah 40 tambah 45 tambah 35 tambah 50 itu kurang lebih sama dengan 245. Lalu kita bagi 7. Nah, 245 dibagi 7 itu sama dengan 35. Jadi kesimpulannya rata-rata dari data di atas adalah 35. Kita lanjut ke contoh soal
5 ini masih diagram batang ya. Untuk bagian horizontal ini adalah data nilai, lalu bagian vertikalnya ini adalah banyak siswa ya. Cara bacanya sama, berarti yang dapat nilai 5 ada 4 siswa, kemudian yang dapat nilai 6 ada 6 siswa, yang dapat nilai 7 ada 15 siswa, kemudian yang dapat nilai 8 ada 11 siswa, yang dapat nilai 9 ada 3 siswa, yang dapat nilai 10 ada 1 siswa. Lalu kita diminta untuk menentukan rata-rata dari data yang ini yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Rumusnya masih sama. Rata-rata itu sama dengan jumlah seluruh data, kemudian akan kita bagi dengan banyak data. Nah, ini hati-hati, ada frekuensinya ya. Ada frekuensinya sama seperti pada tabel tadi, yang dapat 5 ada 4 ya. Itu berarti sama dengan 4 dikali 5, lalu ditambah yang dapat nilai 6 itu ada 6 siswa, berarti akan sama dengan 6 dikali 6, lalu kita tambah yang dapat nilai 7 itu ada 15 siswa, berarti sama dengan 15 dikali 7, ditambah yang dapat nilai 8 itu ada 11 siswa, berarti sama dengan 11 dikali 8, ditambah yang dapat nilai 9 itu ada 3 siswa, berarti 3 dikali 9, ditambah yang dapat nilai 10 itu ada 1 siswa, berarti 1 dikali 10. Lalu semuanya kita bagi dengan, nah tinggal kita hitung ya, frekuensinya. Yang dapat 5 tadi ada berapa? Ada 4. Atau kalau datanya sudah benar, berarti tinggal kita jumlahkan yang bagian depan ini. 4 tambah 6, lalu tambah 15 ya. Yang dapat 7 ada 15, lalu yang dapat 8 ada 11, berarti ditambah 11, kemudian ditambah yang dapat 9 ada 3 ya, yang dapat 9 ada 3, kemudian yang dapat 10 ada 1. Lalu kita selesaikan pada bagian pembilangnya ya. 4 kali 5 20, ditambah 6 kali 6 36, ditambah 15 dikali 7 105, ditambah 11 dikali 8 berarti 88, ditambah 3 kali 9 27, ditambah 1 dikali 10 itu sama dengan 10. Lalu bagian penyebutnya kita jumlahkan. 4 tambah 6 tambah 15 tambah 11 tambah 3 tambah 1 itu sama dengan 40. Nah, kemudian bagian pembilang kita jumlahkan. 20 ditambah 36 ditambah 105 ditambah 88 ditambah 27 ditambah 10 itu kurang lebih sama dengan 286. Lalu kita bagi dengan 40. Nah, 286 dibagi 40 itu kurang lebih sama dengan 7,15. Jadi kesimpulannya, nilai rata-rata dari data yang disajikan dalam diagram batang ini itu adalah 7,15. Kita ke contoh soal terakhir. Ini adalah data yang disajikan dalam bentuk diagram garis ya. Cara bacanya hampir sama. Ini di bagian horizontal adalah data nilai, kemudian pada bagian vertikal adalah data frekuensi ya. Kalau kita baca berarti
Yang dapat nilai 4 ada berapa? Iya, ada 3. Kemudian yang dapat nilai 5 ada 9 siswa. Yang dapat nilai 6 ada 8 siswa. Yang dapat nilai 7 ada 10 siswa. Yang dapat nilai 8 ada 6 siswa. Yang dapat nilai 9 itu ada 4 siswa. Lalu kita diminta untuk menentukan rata-rata dari data yang ini. Ya, kita tuliskan rumusnya. Rata-rata rumusnya masih tetap sama dengan jumlah seluruh data, lalu kita bagi dengan dengan banyak data. Ya, karena ini data yang disajikan nanti ada frekuensinya, berarti seperti pada soal sebelumnya, contoh soal 5 atau soal yang disajikan dalam bentuk tabel. Contoh soal sebelumnya, ini yang dapat nilai 4 ada 3, berarti sama dengan 3 dikali 4. Lalu tambah, ya, karena jumlah berarti tambah. Yang dapat nilai 5 ada 9, ya, berarti sama dengan 9 dikali 5. Lalu ditambah yang dapat nilai 6 itu ada 8, berarti ditambah 8 kali 6. Ditambah siswa yang dapat nilai 7 itu ada 10, berarti 10 dikali 7. Lalu ditambah yang dapat 8 ada 6, berarti 6 dikali 8. Lalu ditambah yang dapat 9 ada 4, berarti 4 dikali 9. Kemudian tinggal kita bagi, ya, bagi dengan banyaknya data. Ya, sama seperti tadi, kita tinggal ambil angka depannya, tapi pastikan semua data sudah diisi dengan benar ya teman-teman. Berarti tinggal kita tulis 3 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 6 kemudian ditambah 4. Oke, kita selesaikan bagian pembilangnya. 3 kali 4 12, lalu ditambah 9 kali 5 itu 45. Kemudian kita tambah 8 kali 6 48, ditambah 10 dikali 7 itu sama dengan 70, ditambah 6 kali 8 48, lalu ditambah 4 kali 9 itu 36. Kemudian dibagi bagian penyebut, tinggal kita jumlahkan. 3 tambah 9 tambah 8 tambah 10 tambah 6 tambah 4 itu sama dengan 40. Kemudian bagian pembilang kita jumlahkan. 12 ditambah 45 tambah 48 tambah 70 tambah 48 tambah 36 itu sama dengan 259. Kemudian kita bagi dengan 40. Nah, 259 dibagi 40 itu sama dengan 6,475. Jadi kesimpulannya, nilai rata-rata dari data yang disajikan dalam bentuk diagram garis ini itu sama dengan 6,475. Jadi kurang lebih seperti ini kita membahas materi rata-rata hitung atau min materi SD kelas 6. Terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa, jika suka boleh jempol ke atas, tidak suka boleh jempol ke bawah. Silakan menuliskan komentar di kolom komentar. Aktifkan loncengnya ya, supaya selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.